Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin khatamin nabiyyin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bizikril ayah wa ta'abudan bitilawati. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hariba alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada sahibul bait sekeluarga, Kang Ocos, yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Dan yang saya hormati kepada orang tua saya, Bapak Umar, Bapak Heru, Abbas, yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Dan saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa. Alhamdulillah malam hari ini walaupun sebagian yang hadir, namun alhamdulillah kalian tetap beristiqomah. Karena istiqomah itu mudah kita ucapkan, tapi sangat sulit kita jalankan. Karena apa? Godaannya besar karena kebaikan. Namun kalau jalan-jalannya tentang keburukan pasti lancar-lancar baik. Kenapa demikian? Kok Allah biarkan kalau kita berjalan di jalan yang tidak baik lancar-lancar baik, dan kita di jalan yang benar kita malah mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biar hati kita ikhlas. Pola ukur hati kita ikhlas itu daripada cobaan kita. Kalau kita nggak mendapatkan cobaan hidup, maka kita tidak tahu rasa sabar dalam hati kita. Kalau kita nggak mendapatkan cobaan di dalam majlis, berarti hati kita belum sempurna di dalam majlis. Ikhlas itu adalah suatu penentuan, suatu bukti bahwa kita merasakan indahnya beristiqomah, indahnya berada di dalam majlis, indahnya kita menjalani hidup. Karena apa? Setiap manusia selalu mendapatkan cobaan. Setiap makhluk hidup, bahkan setiap makhluk hidup mendapatkan cobaan. Hewan mendapatkan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan sama. Karena apa? Mereka juga makhluk hidup yang Allah lindungi, yang Allah berikan rezeki, yang Allah berikan umur. Mereka diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahan hidup. Ya, bahkan ya ada sebuah tumbuhan yang tumbuh di antara bebatuan. Itu luar biasa, cobaannya luar biasa. Ya, sampai para malaikat pun melihat, ya Allah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tanah, tidak ada pupuk, tapi tumbuhan itu hidup. Hidup bahkan sampai besar.
Karena apa? Akarnya terus dan terus berjuang, dan Allah berikan kesabaran terhadap tumbuhan tersebut. Begitu juga manusia. Ya, apalagi zaman sekarang luar biasa. Ya, pandemi berapa tahun? 3 tahun ya, hampir 3 tahun, luar biasa. Ya, cobaan demi cobaan. Alhamdulillah. Ya, kalau kita sabar, kalau kita ikhlas dalam hati kita, kita akan lewati hal-hal tersebut. Karena apa? Kita percaya dan yakin bahwa Allah itu bersama kita. Apalagi ini sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Luar biasa apa yang harus kita siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita siapkan untuk bulan suci Ramadan? Yaitu adalah hati yang ikhlas. Karena gak semua orang nanti di bulan suci Ramadan mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman yang Allah pilih. Makanya rekan-rekan semua, jika kita nanti di bulan suci Ramadan kita gak puasa, berarti kita bukan orang-orang pilihan Allah. Teman kita gak puasa, kita jangan protes, dan kita jangan ngomongin teman kita. Mungkin teman kita bukan pilihan Allah. Kita doain mudah-mudahan Allah berikan keberkahan terhadap teman kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hati-hati. Apa yang harus kita persiapkan? Puasa yang pertama adalah hati ikhlas kita. Puasa bukan karena calon mertua, puasa bukan karena orang yang kita cintai, bukan. Puasa bukan karena takut sama istri, puasa bukan karena takut sama guru, puasa bukan karena takut ya sama atasan, sama manajer, sama HRD, bukan. Tapi puasa itu adalah urusan kita sama Allah. Karena apa? Salah satu rukun iman yaitu apa? Salah satu rukun Islam yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kalau kita nggak puasa berarti kita bukan umat Islam, tidak sempurna Islam kita. Karena apa? Kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tubuh kita yang sangat sempurna, matanya 2, sempurna, hidungnya mancung. Ya, bibir kita bisa berbicara, telinga kita bisa mendengar, kaki kita bisa melangkah, bahkan tangan kita ya bisa bergerak. Allah berikan sempurna pada diri kita. Apa sih yang enggak Allah kasih sama diri kita? Pasti Allah kasih. Allah berikan semuanya kepada kita. Namun kita cuma diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa bukan buat apa? Bukan kalau misalkan puasa, kita puasa Allah untung. Kalau kita enggak puasa Allah rugi. Enggak. Puasa itu bukan buat siapa-siapa sebetulnya. Puasa itu buat diri kita. Pertama kita niat. Setelah niat kita menahan haus dan lapar. Setelah itu kita menahan kesabaran. Terakhir adalah
keikhlasan itu yang akan kita persiapkan. Karena banyak orang yang puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi syai'un wal atas ila zu'i wal atas. Banyak nanti orang yang puasa di bulan syawal Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun puasanya hanya menahan haus dan lapar doang, tapi nggak pakai ilmunya. Ya, dari pagi bangun sahur, setelah sahur tidur, nggak niat, nggak sholat subuh, nggak sholat asar, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, bangun-bangun setengah 6, ya, bangun-bangun setengah 6, lalu buka, setelah buka datang ngerokok, setelah ngerokok main, pulangnya malam jam 10, jam 11, bahkan kadang-kadang jam 1 malam baru pulang. Ini akan terjadi ya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu puasanya hanya bisa menahan haus dan lapar, pahalanya nggak ada. Ada orang yang pahalanya dapat, puasanya batal. Ada orang yang puasanya batal tapi pahalanya nggak dapat. Sebagaimana contoh, ya, misalkan Kang Ocos lagi puasa, udah jam 5 sore, ternyata Kang Ocos sakit. Ini kalau nggak minum obat, wah bisa gawat Kang Ocos. Malam nggak bisa janjian nih, ya, bisa parah nih. Padahal udah jam 5, cuma udah nggak tahan. Kalau nggak minum obat bisa pingsan. Akhirnya dibolehkan terhadap orang yang puasa buka. Yang pertama adalah seorang ibu yang menyusui dikarenakan takut bayinya sakit. Yang kedua, boleh orang yang sedang puasa di pertengahan dibolehkan buka. Yang kedua adalah orang yang sedang hamil, dikhawatirkan kandungannya ya mendapatkan gangguan atau bisa sakit. Yang ketiga adalah orang yang sakitnya parah. Kalau nggak buka, ini nggak bakal sembuh. Sakitnya yang menunjukkan kepada kesembuhan. Ya, misalkan sakit perut, masya Allah dari pagi ini lapar banget. Ini kalau nggak makan, masya Allah, kalau nggak buka pingsan nih. Ya, meriang, demam. Kalau nggak minum obat, ini dibolehkan. Ya, dibolehkan, tapi kita catat suatu saat nanti kita kodok, ya. Kita kodok, makanya ini masih ada kesempatan rekan-rekan semua beberapa hari ini, ya, kita boleh sholat puasa sunat di bulan Sya'ban, atau misalkan kita puasa kodok Ramadan di bulan Sya'ban. Nanti insyaallah kodoknya terbalas, puasa bulan Sya'bannya kita dapat. Tuh, seperti itu. Sahajaku, niat puasa kodok Ramadan di bulan Sya'ban perlu karena Allah. Mau hari Jumat, mau hari Senin, ya, mau hari Minggu, apa-apa, masih ada kesempatan nih, ya, masih ada kesempatan. Karena apa? Puasa itu luar biasa.
Jangan sampai nanti kita kena kifarat uzma. Ya, kifaratul uzma, kita 2 tahun berturut-turut tidak menjalankan qada, maka nanti kita puasa selama 2 tahun berturut-turut. Sudah 2 tahun 1 hari lagi nih kita batal, diulang lagi dari awal. Ya, saking berat-beratnya orang yang meninggalkan puasa. Nah, jangan sembarangan dengan puasa bulan suci Ramadan. Ya, walaupun orang tua kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, kekasih kita nggak tahu nih, kita nggak puasa, tapi Allah Maha mengetahui. Karena apa? Puasa ini adalah hubungan kita dengan Allah langsung. Yang tahu kita puasanya benar adalah diri kita sama Allah. Orang lain nggak tahu, wah pura-pura lemes be ya, saya lagi puasa, alhamdulillah saya lagi puasa, padahal nggak, Allah tahu. Ya, makanya nanti Allah berikan pahala buat orang puasa di bulan Ramadan khusus. Makanya luar biasa di bulan suci Ramadan ini, godaannya luar biasa. Ya, yang punya kodok dari sekarang, ya jangan sampai nanti kita tenang-tenang baik. Ya, Ustaz, saya mah lupa dulu, saya dulu pernah sering meninggalkan puasa di bulan Ramadan, bahkan tiap hari dah saya nggak puasa. Ya, sedikit-sedikit kita tambal dengan puasa sunnah, kita sedikit-sedikit kita tambal dengan puasa qada. Ya, karena selagi badan kita sehat, ya tubuh kita semua, ayo kita kerjakan puasa qada, masih ada waktu, ya masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal. Syurutis sihhati arba'atu asya'a. Al-islamu wa aqlun nuqa'u min nahwi haidin, wal ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-saumi. Faslun, bermula ini suatu pasal. Utawi iki gila iki iku pasal sawiji. Syurutus sihhatihi, utawi piro-piro syarat sahnya puasa, iku arba'atu asya'a, 4 piro-piro perkara. Islamun, sawiji Islam, wa aqlun, lan berakal, wa naqa'u min nahwi haidin, lan suci daripada perkara haid, wal ilmu lan ngawaruhu bi kaunil waqti, kalawan orang waktu qabilan lisaumi, yang sudah ditentukan pada hari puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal menerangkan tentang syarat sahnya puasa. Itu ada 4 perkara. Arba'atu asya'a, kalau bahasa santri arba'atu mudhof, asya'a mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih itu adalah suatu perkara yang namanya sahnya wajib puasa. Siapa sih yang harus puasa, yang sah di dalam puasa bulan suci Ramadan? Ya, yang pertama Islamun, yaitu orang beragama Islam, sah puasa di bulan suci Ramadan. Orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha dan yang lainnya nggak sah. Kalaupun ikut-ikut juga nggak sah puasanya. Kenapa? Bukan umat Islam, bukan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa aqlun,
Yang kedua berakal, mempunyai akal. Tuh, kalau sahabat kita nggak puasa, berarti sahabat kita lagi kehilangan akal. Ya, biarin. Oh, masya Allah, Sandi nggak puasa. Ya, tadi di dalam kamar di kamar mandi bawa kopi sama rokok. Ya, berarti Sandi akalnya lagi hilang. Ya, kehilangan akal. Karena apa? Orang yang puasa di bulan Syawal Ramadan khusus buat orang-orang yang berakal. Tuh, masya Allah. Wa naqa'u min nahwi haidin. Ya, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ya harus suci daripada perkara haid. Nanti akan kita bahas tentang haid. Ya, tentang haid. Karena ini juga harus pakai ilmunya nih, rekan-rekan akhwat. Ya, ada yang puasa ketika itu datang waktu zuhur, tiba-tiba datang haid, batal puasanya tapi tidak batal pahalanya. Karena apa? Kita sudah niat dari semalam. Ya, dari semalam. Makanya rekan-rekan, ya, kalau niat puasa bulan Syawal Ramadan dari malam diusahakan. Ya, jangan habis sahur. Memang disunahkan ba'da sahur. Ya, karena apa? Sunnah mengakhirkan niat. Cuma dikhawatirkan habis makan langsung tidur. Boro-boro niat salat subuh juga enggak. Ya, hati-hati nih, kita jangan tertipu. Ya, Rasulullah SAW nggak pernah meleset. Banyak orang yang puasa, kam min shaimin laisa min siyamihi. Ya, banyak orang yang puasa tapi puasanya nggak pakai ilmunya, hanya bisa menahan haus dan lapar. Karena apa? Salat 5 waktu enggak. Ya, terus nahan lapar dan haus doang. Bahkan ketika puasa sering ngomongin orang. Tuh, ini puasa pahalanya hilang. Puasanya nggak batal tapi pahalanya hilang. Capek-capek doang. Ya, kita kerja 1 bulan penuh ternyata nggak digaji. Kira-kira enak nggak? Enggak, dumel yang ada. Ya, begitu juga puasa. Kita puasa 1 bulan penuh tapi puasanya nggak pakai ilmunya, malamnya nggak niat, terus sholat 5 waktunya nggak dikerjakan. Sama orang yang kerja 1 bulan tapi nggak digaji. Karena apa? Kerjanya nggak benar. Ya, kerjanya nggak benar. Begitu juga ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang puasa 1 bulan tapi nggak pakai ilmunya, sama baik ya sama Allah, orang tersebut nggak bakal dikasih pahala, hanya capek-capek doang. Seperti itu. Paham? Paham ya, insyaallah. Wa ilmu bikaunihi waqtil qabilan lis-shaumi. Ya, kita harus mengetahui. Yang ketiga, harus mengetahui tentang bulan suci Ramadan. Puasa, tentang puasa nih. Oh, besok tanggal 1 Ramadan berarti kita harus puasa. Ya, harus puasa karena apa? Pemerintah menyampaikan bahwa tanggal 1 Ramadan hari apa? Yang sekarang hari apa nih? Hah? Tanggal 2 hari apa? Ya? Antara tanggal 2 dan 3. Ini Menteri Agamanya lagi sibuk ya, belum bisa menentukan. Kalau dulu udah ya,
2 minggu sebelum bulan suci Ramadan datang sudah ditentukan. Kalau sekarang lambat, ya. Bahkan ada yang namanya Idul Fitri 1 Syawal nggak jadi itu, lucu. Ya, ini akhir zaman, akhir zaman. Makanya rekan-rekan semua, kita harus ikuti para ulama-ulama yang salaf, ulama-ulama yang benar. Salafi itu adalah ulama-ulama yang benar, ya, ulama-ulama yang mengikuti kepada sunnah-sunnahnya Rasul, mengikuti kepada para sahabat-sahabat Rasul, ya. Jadi jangan sampai kita hati-hati salah ambil guru, ya, mentang-mentang ini ilmunya tinggi luar biasa, tapi kalau tidak, ya, menjalankan kepada sunnahnya Rasulullah SAW, jangan diikuti. Kayak sendiri nih, benarnya ambil, tapi kalau jeleknya jangan diikuti. Mentang-mentang guru, ya, jeleknya ikutin, jangan. Ambil yang baiknya, ya, ambil yang baiknya, ya, buang yang buruknya. Seperti itu, ya. Paham? 3 perkara ini adalah suatu motivasi buat kita semua bahwa yang sah di dalam puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mempunyai akal. Yang ketiga, harus mengetahui yang namanya bulan suci Ramadan, waktunya untuk berpuasa. Kita harus tahu bahwa besok tanggal 1 Ramadan, berarti malam hari ini kita harus niat. Tuh, kita sudah sah puasa besok. Karena apa? Malam hari ini kita niat dan kita tahu besok tanggal 1 Ramadan. Tuh, ya, kita harus pakai ilmunya. Nanti ada juga syarat wajibnya puasa. Ini syarat sahnya puasa. Nanti juga ada yang namanya syarat wajibnya puasa, ya. Syurutu wujubu khamsatu asya'a. Bermula syarat wajibnya puasa itu ada 5 perkara, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang malam Jumat. Insyaallah akan menjelaskan tentang wajibnya puasa, ya, tentang ada larangan-larangan tentang puasa, dan kita harus menjauhi hal-hal perkara yang ketika kita dalam keadaan puasa, ya. Ayo rekan-rekan semua, ya, kita masih ada waktu. Jika kita meninggalkan puasa dulu, ya, kita belum paham tentang puasa, ayo kita sekarang masih ada waktu, ya, masih ada waktu. Jika kita mempunyai musuh, ya, kita putus silaturahmi sama saudara, sering berantem, sering ngomongin yang jelek-jelek tentang saudara, ayo sekarang waktunya kita untuk mengikhlaskan minta maaf. Karena apa? Minta maaf itu bukan lebaran doang, ya. Lebaran sebetulnya bukan untuk bermaaf-maafan. Lebaran itu adalah hari kemenangan. Kalau kita kebalik, ya kan? Maaf-maafannya setelah bulan suci Ramadan. Kalau kita kebalik, sebetulnya maaf-maafan itu kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Sucikan hati kita, karena kita akan berhadapan dengan bulan yang sangat suci, bulan yang sangat mulia, ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, ya, umur kita diberikan umur yang panjang sampai kita menghadapi bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena ada amalannya, ya. Ketika sebelum kita buka puasa, ya, para alim ulama, para aulia Allah sebelum buka puasa selalu membaca doa kepada Allah,
agar dipertemukan bulan suci Ramadan yang akan datang. Apa amalan tersebut? Bacaannya insyaallah nanti akan di-share ya. Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi, la ilaha gairuk, ighfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azima illal azim. Tuh, ini yang dikerjakan oleh para sahabat-sahabat Rasul, para aulia-aulia Allah dan para alim ulama terdahulu ketika menjelang buka puasa ya. Insyaallah barang siapa orang yang membaca doa tersebut sebanyak 3 kali, insyaallah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin ya. Cukup sekian dari saya karena terlalu malam. Mohon maaf saya datangnya telat karena memang baru pulang kerja, banyak kerjaan ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya yang saya sampaikan ini benar datangnya dari Allah, seandainya tidak tersusun yang saya ucapkan atau banyak salahnya, itu suatu kebodohan daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.